Ya, Bapak Ibu, teman-teman semuanya dalam program kelas intensif pola hidup sehat. Materinya sebenarnya kelas intensif, kelas gratis itu sama ya. Bedanya kelas intensif itu sebenarnya harusnya yang dimanfaatkan adalah kesempatan tanya jawab ya. Karena kalau tanya jawab itu kan sebenarnya mahal ya. Kalau orang-orang sekarang konseling ke saya itu setiap jamnya setiap 90 menitnya 1,8 juta. Ini tadi juga saya barusan selesai konseling dengan orang dari Sydney. Ya memang kalau orang Australia, orang Indonesia sih, tapi tinggal di Australia, di Amerika, ya itu jadi murah sih ya, cuma kayak $150. Kalau untuk orang Indonesia, 90 menit, 1,5 juta, masih mikir. Padahal sebenarnya 2 juta, dikasih diskon tinggal 1,8. Nah, di olah nafas ini jadi murah banget ya, karena ya 1 jutanya bisa untuk berkali-kali karena dibayar rame-rame. Tapi sebenarnya kalau soal pelajarannya sebenarnya dengan yang gratis sama, dengan yang direkaman di YouTube juga ada. Cuma memang kadang kalau yang di kelas gratis itu kan dikasih linknya nggak dilihat gitu ya. Begitu bayar, udah bayar nih, ikut. Ya. Mestinya begitu ya, sudah bayar deh ikut. Gitu. Ternyata banyak juga yang nggak ikut. Mungkin bayarnya kurang mahal kali ya. Satu sesi 1 juta, jadi 12 sesi 12 juta, mungkin ikut semuanya kali ya. Makanya kalau di Surabaya itu ada camp-camp gitu, campnya 25 juta. Karena bayar mahal, maka supaya efisien mendengarnya, HP-nya disita. Wah, orang juga mau ya, bayarnya mahal. Jadi memang ya plus dan minus. Kalau bayar mahal, kadang kasihan juga ya. Sudah, apapun yang terjadi, berapapun yang hadir, tetap kita jalan terus ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir manfaatkan waktunya ya, silakan. Jadi manfaatkan waktunya sekali tanya jawab ya. Karena kalau pagi hari sekarang saya ini makin lama makin sibuk, tingkat kesibukannya sama dengan sebelum bangkrut yang dulu, di mana dulu saya nggak ada waktu untuk ngajar olah nafas, ngajar kesehatan, belajar kesehatan hanya untuk diri sendiri ya. Sudah lama dari tahun saya sembuh secara inner healing, lepas dari segala alergi itu 82, sembuh dari lepas kacamata 98 bersamaan dengan sembuh dari saraf kejepit tanpa obat, tanpa operasi, juga lewat modul yang sekarang ini saya mau bagikan, yaitu inner healing. Sembuh dari diabetes lewat belajar pola hidup sehat, olahraga, olah hati, ditambah lagi selain inner healing, lepas obat insulin diabetes, obat dan insulin 2010, setahun kemudian. Ya. Ya untuk diri sendiri juga nggak diajarkan ke orang lain. 2009-2010 sekaligus membuat kefir. Kalau belajarnya ya waktu kuliah saya sarjananya sarjana gizi, jadi sebenarnya sarjananya sarjana soal nutrisi. Itu pun juga nggak pernah diajarkan karena malah kerjaan saya trading dan bisnis. Baru pandemi, bangkrut, belajar olah nafas, nah semua pelajaran saya rangkum kembali. Pelajaran dan kisah-kisah bagaimana saya belajar dulu dan sembuh. Belajar dan sembuh, belajar dan sembuh, ternyata inline. Inline itu sejalan, klop, sama juga dengan pelajaran-pelajaran yang saya pelajari terakhir-terakhir ya 2 tahun terakhir ini. Ya misalnya malam hari ini ya kita belajarnya, saya share screen, kita belajar dari ya sebenarnya kalau kesembuhan holistik atau functional medicine itu nggak jauh-jauh dari Dietrich Klinghardt, John Kabat-Zinn, David Hofkin, ya. Nah, kita mulai dengan yang Prof. Hofkin, di mana ada 5 level kesembuhan. Selalu diulang-ulang biar ya orang Islam kalau Al-Quran diulang-ulang biar katam, ya, biar hafal. Kita bisa sembuh dari mendekati kesembuhan lewat tubuh fisik yang paling bawah. Apa itu tubuh fisik? Makan sehat, dioperasi, dikasih obat, olahraga, diet, itu namanya tubuh fisik. Kita bisa sembuh lewat akupunktur, olah nafas, meditasi, senci, jigong, dan sebagainya sejenisnya, itu tubuh energi. Nah, makin ke atas, walaupun gambarnya makin kecil, tapi levelnya makin tinggi.
dampaknya makin kuat terhadap kesembuhan. Nah, malam ini kita belajar sebenarnya di mental, di tubuh mental. Kalau istilah saya itu ya inner healing, kesembuhan batin. Ya, batin, mental, satu wilayah. Ya, walaupun istilahnya ada sedikit perbedaan karena memang ini ilmunya si Dietrich Klinghardt membagi tubuh dalam 5 bagian. Ya, kalau saya kan cuma 3 bagian, roh, jiwa, dan tubuh. Lalu dari jiwa tadi ada pikiran, perasaan, kehendak. Roh itu ada hati nurani atau roh manusia. Yang lain lagi membagi hanya 2 saja, tubuh dan nyawa. Nyawa, roh dan jiwa jadi satu. Jadi tergantung sudut pandangnya. Ya, menjadi berbeda bukan berarti berantem, bertengkar, tapi memang beda klasifikasi, beda pendekatan. Nah, berbicara soal tubuh mental, maka ini kalau saya bilang, kalau saya yang membagi manusia dalam 3 areal saja, roh, jiwa, dan tubuh, di mana tubuh ini konsepnya adalah bungkusnya jiwa. Karena tubuh bungkusnya jiwa, maka tubuh juga ekspresi dari jiwa, sinyal-sinyal untuk pikiran kita memahami apa yang sedang terjadi di dalam. Kalau Bu Sinta mengatakan tubuh yang sakit itu pesan cinta dari Tuhan supaya kita meniti, meriksa hati apakah di jiwa kita ada hal-hal yang perlu dibereskan kaitannya dengan Tuhan sebagai persiapan surat cinta dari Tuhan supaya kita kembali kepada Tuhan, kepada Allah. Sehingga waktu kita dipanggil, maka jiwa kita sudah mendekati sempurna. Nah, lalu ada apa emangnya dengan jiwa? Ya, jiwa itu dekatnya dengan hormon. Ya, karena ada hormon dan enzim yang sebenarnya jumlahnya itu ribuan. Dan semua enzim yang dibutuhkan itu sebenarnya diproduksi oleh manusia. Hormon-hormon yang misalnya banyak diperjualbelikan dan sangat terkenal hari-hari ini, glutathione, katalase, SOD, itu kan hormon yang diproduksi oleh manusia. Terbaik karena diproduksi oleh manusia. Atau enzim lebih tepatnya, enzim yang diproduksi oleh manusia. Ya. Maka orang, dan itu antioksidan super. Ya, glutathione, katalase, SOD. Sedangkan kayak vitamin C itu ya antioksidan dari luar tubuh. Daya serapnya, kegunaannya, fungsinya ya dahsyat yang dibutuhkan oleh tubuh, yang diproduksi tubuh. Ada hormon apa misalnya ya kelenjar-kelenjar ini kan banyak banget ya, mau dibahas satu-satu kita jadi kuliah kedokteran gitu ya. Tapi kelenjar-kelenjar endokrin ini produksi hormon. Hormon-hormon yang terkenal saja misalnya gembira ya endorfin, acceptance penerimaan serotonin, cinta kasih melatonin, antusias adrenalin dan seterusnya. Nah, hormon-hormon itu mengatur metabolisme tubuh, mengatur bagaimana proses-proses metabolisme karbohidrat, metabolisme protein, metabolisme lemak, bagaimana mikronutrien, vitamin, mineral, antioksidan bisa berproses, bermetabolisme di dalam tubuh. Tapi sekalipun makanannya lengkap, kalau metabolismenya kacau, ya dampaknya muncullah dari yang paling ringan-ringan kayak rambut rontok, jerawat, alergi, menopause datang lebih cepat, head tidak normal, tekanan darah tidak teratur, aritmia. Ya karena hormonnya kacau, hormon kacau karena perasaan kacau. Nah itulah kenapa mencari kesembuhan lewat mental, lewat perasaan. Karena memang perasaan akan sangat berhubungan dengan hormon. Sehingga dikenal hormon-hormon kebahagiaan penopang kesehatan. Kalau orang moodnya bagus, maka kita ada olah nafas. Ya, mood booster, wah moodnya bagus, serotonin. Orang sampai ada menyebutnya namanya sebagai pembunuh rasa sakit, painkiller. Apa itu? Endorfin. Waktu orang rileks, bahagia, gembira, ya endorfin. Rasa aman, diterima apa adanya, dicintai apa adanya, tidak dituntut, tidak dibanding-bandingkan, merasa aman yang paling dalam serotonin. Mengalami rasa yang nyaman, ya, cinta kasih, itu bisa dopamin, bisa oksitosin. Makanya orang waktu
Berhubungan seks, dia oksitosin. Tapi juga melahirkan, ibu melahirkan, bahagianya luar biasa. Itu juga oksitosin. Ini hormon-hormon kebahagiaan ini dicari di Google, di jurnal banyak banget. Pentingnya untuk kesehatan. Nah, masalahnya setelah kita hidup ini ternyata tidak seperti yang diharapkan. Ya, berharap menikah itu untuk apa sih? Ya kalau ingat pacaran dulu, yang main punya pacar kita nggak punya. Enak ya orang punya pacar bisa ngobrol gitu ya. Alangkah bahagianya punya pacar, punya suami, punya istri bisa ngobrol. Punya pacar bener terlaksana ya kan? Punya teman ngobrol bahagia, pacaran. Begitu menikah suaminya bisu, ditanya marah. Ya aduh, habislah hormon kebahagiaannya. Yang ada hormon penderitaan, hormon kesengsaraan, hormonnya kacau, penyakit mulai datang. Makanya orang pacaran bahagia, sehat, sehat, sehat. Orang menikah penyakitan semuanya. Jadi penyakit itu banyak ditimbulkan karena stres. Mungkin saya cerita ibu saya. Ibu saya diabetes. Umur 35 tahun udah suntik insulin, udah minum obat. Tapi beliau ketat sekali 3J, makan pada jamnya. Makan jumlahnya dan jenisnya benar. Kalau jam 8 ditawarin gitu, wah, durung le, urung jame, engko jam 09, nanti jam 9, ketat, maka ya gulanya stabil. Makannya ketat, olahraganya teratur, hidupnya bener, tapi masuk rumah sakit karena gulanya 600. Lah, kenapa tuh? Jujur keluarga saya bukan keluarga bahagia, bukan keluarga sempurna. Adik saya narkoba, ditangkap polisi, ibu saya masuk rumah sakit, dicek gulanya 600. Makannya normal, dalam arti ketat, low karbo, olahraga kerjakan. Kenapa? Stres. Orang kolesterolnya 300 nggak masalah selama gulanya rendah. Ya aman Pak, saya nggak diabetes kok. Jadi gula 300 aman, kan saya nggak diabetes Pak, gitu. Dengar-dengar kena stroke gitu. Kapan kena stroke-nya? Pas marah. Kenapa? Ada apa dengan marah? Dengan marah itu kortisolnya naik. Waktu kortisol naik, insulin ditekan, gulanya naik. Jadi walaupun nggak diabetes, orang marah itu gulanya naik. Waktu gulanya naik, gula ketemu kolesterol. Nah, itu dia yang jahat bukan kolesterolnya sebenarnya, yang jahat gulanya. Begitu gulanya tinggi, kolesterolnya juga tinggi, apalagi gula masuknya gula rafinasi, bukan rafinasi, ya, gula yang dipanasi, karamelisasi, ya, atau metabolisme gula sampahnya yang nggak bagus, ketemu kolesterol kan kayak lengket. Nah, kental darahnya. Darahnya kental, ngamuk, marah, jantungnya berdebar lebih kencang kayak pompanya dari 1000 watt diganti 2000 watt. Udah kental lagi nyumbat ke sana, nyumbat ke sini nggak masalah, nyumbatnya cuma sedikit. Tapi sering-sering marah ya dan merasa aman karena memang nggak diabetes. Tapi sekali lagi waktu marah itu gulanya keras, gulanya kental, darahnya kental karena gulanya naik. Waktu marah, coba aja kalau mau tes kesehatan pembuluh darah. Begitu stres, pembuluh darahnya kaku. Kenapa? Nitric oxide-nya turun. Nitric oxide itu kalau diolah nafas saja yang tenang, humming, dibuktikan dengan jurnal, dibuktikan dengan praktek, naik. Tapi masalahnya apa? Ada orang ngamuk lalu olah nafasnya tenang. Nggak ada. Orang-orang ngamuk nafasnya tersengal-sengal. Dadanya sesak, pusing. Kenapa pusing? Karena otak kekurangan oksigen. Orang ngamuk nafasnya nggak teratur. Nafas nggak teratur, gulanya naik. Gula ketemu kolesterol, kental. Tersumbatnya lebih banyak lagi. Ya beberapa kali kemudian ya stroke. Makannya padahal bagus. Bahkan mungkin kolesterolnya pun bagus. Tapi dipicu oleh emosi, mental. Itulah kenapa kita belajar hari ini kesehatan dari masalah mental atau inner healing. Karena kita pernah bahas mengenai kesehatan mental dengan Dr. Herianti Satyadi. Ya, sudah selesai ya. Kalau dulu nggak ikut, nggak tanya-tanya, sebenarnya rugi ya. Konseling dengan Bu Herianti juga per 60 menitnya 2 juta. Jadi sebenarnya kita hadirkan orang-orang yang konselingnya itu sebenarnya tarifnya cukup mahal ya. Saya sendiri dulu pasang tarif 2,5 per 60 menit kalau konsultasi online.
Kalau perusahaan panggil 25 juta per 90 menit ya. Sekarang kita benar-benar kayak ngobrol sih sebenarnya ya. Tapi ya karena kita pikirnya bukan bisnis ya, pikirnya layanan sosial sebenarnya, semi sosial ya, walaupun bayar juga ya. Dan sebenarnya juga lumayan walaupun satu orang 1 juta yang daftar 40 gitu ya. Cuma kadang dia yang login cuma hari ini cuma 13. 14 dengan saya gitu ya. Oh, mungkin kalau dibayarnya 12 sesi 12 juta gitu kali ya. Satu kali Zoom mungkin 1 juta gitu. Mungkin orang pada pada bayar gitu. Ya, apapun yang terjadi. Oke. Jadi ketika kita gembira itu sebenarnya hormon-hormon obat yang diproduksi, enzim-enzim obat enzimatik, hormon kesehatan muncul semuanya. Nah, sekarang apa yang mempengaruhi berbagai macam hormon dan enzim itu tidak diproduksi? Kalau toh diproduksi yang hormon negatif, marah, itu kan sitokin, makanya terkenal tuh sitokin waktu COVID dulu orang malah takut kena COVID takut mati, mati beneran malah. Kenapa? Waktu takut sitokin disebut orang badai sitokin gitu ya. Bahkan setelah sembuh pun sitokinnya belum reda karena masih ada kecemasan, ada khawatir. Makanya kalau di Alkitab ada, apakah kamu dengan kekhawatiranmu bisa menambah sejengkal hidupmu? Khawatir mati, apalagi takut lebih cepat lagi. Maka begitu sembuh itu ya harus benar-benar bersyukur, tenang, damai, yakin Tuhan pelihara. Nah, dari semua cerita tadi maka sebenarnya hanya untuk menekankan aja bahwa kesehatan ini sangat dipengaruhi oleh perasaan. Demikian juga dengan kesembuhan. Kalau ibu saya tadi saya ceritain, adik saya tangkap polisi, dia stroke. Bagaimana dengan apa yang saya alami? Yang saya alami ya tahun 82 ketika saya sembuh dari kebencian yang sistemik dan berakar. Karena saya orang miskin, saya benci orang kaya. Karena yang kaya kebanyakan orang Tionghoa, ya saya benci orang Cina. Tidak bisa bilang Tionghoa. Ada kerusuhan, ya ikut bakar-bakar ruko. Sampai saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, yang sekarang saya berikan istilah Soul Healing and Miracle atau modul 15. Masuk YouTube, ketik modul 15, itu isinya kesembuhan roh. Yang kalau di WA Group Kristen, sekarang saya baru mulai ngajar 8 sesi hanya khusus kesembuhan roh. Ya, secara Kristen tapi ya, kalau yang di modul 15 itu umum, yang ternyata juga inline, selaras dengan pelajarannya Bu Sinta dan ayah guru yang adalah seorang ustadz ya dari sisi Islam. Nah, waktu saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan atau kesembuhan roh, maka roh yang paling dalam itu kan manusia kan roh jiwa tubuh tadi kabar saya ya. Roh yang terdalam, roh saya berjumpa dengan roh Tuhan, roh saya sehat. Roh saya ini mempengaruhi jiwa saya yang tadinya dipenuhi dengan kebencian lihat orang Cina gitu ya. Wah, Cina ini jajah ekonomi. Kita lepas dari penjajahan Belanda tapi dijajah sama Cina gitu ya. Waduh, pokoknya dulu kalau ngomong Cina itu udah semangatnya tuh semangat kebencian gitu ya. Udah pengennya bakar-bakar aja gitu ya. Kayak ruko mobil kayak mainan, kayak petasan aja dimain terus dibakar terus diledakin. Tapi itu dulu sebelum saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hati saya berubah penuh cinta kasih. Ya, sampai saya jatuh cinta sama orang Tionghoa. Itu ceritanya ya. makanya, makanya dulu orang bilang, jangan benci-benci banget, ntar jatuh cinta. Jangan cinta-cinta banget, ntar jadi benci. Ya, ada benernya. Ya, paling enggak ya cerita saya gitu. Dulu saya benci, akhirnya malah jatuh cinta. Ya, sekarang menikah dengan orang Tionghoa, sudah 33 tahun dan tidak cerai, tidak menyesal, dan bahagia. Makanya senyum terus, ketawa terus. Ya, bahagianya karena ada cinta. Nah, tapi yang saya mau ceritakan adalah tahun 82, waktu saya betul-betul bisa tidak membenci lagi. Saya sembuh dari alergi. Dulu makan kacang, gatel. Makan mecin, blonyok, berminyak. Makan udang, cumi, kepiting, gater, kulit-kulit berlendir. Deh. Alergi kayak campur-campur diborong semuanya. Lepas total, sembuh total, makan apa saja, tidak gatel, tidak berlendir, tidak berminyak, tidak berjerawat, tidak bermacam-macam penyakit. Ya. Itu karena kesembuhan batin. Tahun 98 saya saraf kejepit 2 lumbal. Sembuh tanpa operasi. Karena dulu kejepitnya itu pinggang kejepit karena merasa hidup ini berat, karena pinggang dan pundak lambang hidup yang berat, pinggang juga demikian.
Saya merasa hidup ini berat karena difitnah, disingkirkan, ya, dipecat, lalu saya bisa mengampuni, sembuh. Bonusnya saya tidak cari kesembuhan kacamata sebenarnya. Cuma saya pinggang sakit, udah sakitnya luar biasa. Ternyata waktu pinggangnya sembuh, bonusnya kacamata lepas sampai hari ini. Padahal saya udah pakai 16 tahun. Nah, sekarang itu pengalaman. Tapi pengalaman itu saya dapatkan waktu dulu saya belajar teori mengenai inner healing, kesembuhan batin, kesembuhan luka-luka batin. Ya, kalau kenal, udah almarhum ya, ada namanya Pak Bajarawan dan dari Semarang. Ya, dulu ada Ibu Esther Carolina, itu banyak ngajar mengenai inner healing dan luka-luka batin. Nah, saya ikutin terus pelajarannya sampai saya sembuh. Ya, di antaranya mereka berdua. Nah, sekarang saya ajarkan kembali. Saya menulis buku sebenarnya, tapi ya bukunya memang dalam versi Kristen ya, jadi saya nggak bagikan. Dicetak sama Andi Offset. Nah, kalau mau lihat juga boleh sih, saya tunjukin aja bukunya ya. Kalau barangkali yang Kristen mau beli ke Gramedia, ke Andi Offset, ini Hati yang Indah ini buku saya mengenai kesembuhan luka-luka batin. Ya. Kalau ada buku lagi yang di bawah ini Kuasa Cinta, itu buku tentang cinta, hebatnya cinta dalam hidup ini. Sudah lama ini yang hebatnya cinta dan Hati yang Indah ini diterbitkan sekitar tahun 2010 lah. Ya udah 13 tahun yang lalu. Tapi masih ada di Andi Offset, katanya mereka masih ada stok. Ya. Oke, sekarang saya akan lanjutkan ya. Lalu apa saja itu kesembuhan luka batin? Apa ciri-cirinya? Nah, dulu yang penting nanti bagaimana sembuhnya ya. Jadi ini ada pertanyaan tadi mengenai Wim Hof ya, sebenarnya modulnya udah lewat, tapi ya nggak apa-apa ntar dijawab kalau bisa. Yang bertanya sesuai tema lebih bagus, tapi kalau enggak pun ya nanti kita jawab juga ya. Nah, sekarang kita berbicara mengenai kesembuhan luka batin. Tapi pertama dulu kita tuh kayak general check up. Kalau kita ke rumah sakit ya apa? Oh pusing, dicek tekanan darahnya, dicek hemoglobinnya gitu. Padahal kita perlu cek juga hati. Karena nanti kalau hatinya sembuh, badannya sembuh. Hatinya sembuh, gulanya normal. Hatinya sembuh, natural killer cell hidup lagi, natural killer cell bunuh kanker, ya kankernya sembuh. Hatinya sembuh, ya hormonnya sembuh, hormonnya seimbang, hormon seimbang, ya autoimunnya sembuh. Hatinya sembuh, ya hormonnya normal, hormonnya seimbang, metabolismenya bagus, tahu-tahu alerginya udah nggak ada, matanya sehat, saraf kejepit lepas, autoimun sembuh. Jadi kadang kita mengabaikan hati. Kita terlalu fokus kalau pada saya ulangin lagi ya. Kita ini terlalu fokus pada tubuh fisik. Diet sampai jelimet, sampai pusing, sampai stres apa yang dimakan, apa yang nggak boleh. Padahal nggak bolehnya itu karena alergi. Padahal alerginya itu karena batin. Padahal kalau batinnya sembuh, makan apa nggak alergi. Kita benar-benar ya namanya manusia ya, melihat yang kelihatan. Yang kelihatan kan badan kita, fisik kita. Kita lihat badan kita sakit, lalu kita benar-benar hanya sembuh itu seolah-olah hanya jalur ya dari badan, tubuh fisik aja. Padahal sebenarnya fisik ini hanya bungkus, hanya casingnya saja. Ada yang lebih penting daripada tubuh ini, yaitu nyawa kita, batin kita. Maka coba hari ini, malam ini, lupakan dulu soal hal-hal fisik. Bahkan sebenarnya kayak olah nafas, itu masih tubuh energi. Ya. Pengaruhnya lebih rendah untuk kesembuhan. Coba sekarang kita lebih terbuka hati dan pikiran kita periksa. Jangan-jangan Bapak Ibu teman-teman ada yang harus disembuhkan di sisi yang lain dari hidupnya. Misalnya, ada nggak rasa malu yang mendalam? Ya tentu orang harus punya rasa malu ya. Kalau nggak nanti keluar rumah telanjang gitu ya. Tapi suruh maju ke depan malu, suruh ngasih sambutan malu, suruh ngasih barang aja ke orang lain malu. Sadar nggak sadar, ya biasanya nggak sadar atau nggak tahu. Tapi ketahuilah malam hari ini bahwa sebenarnya ada hati yang terluka. Ini cirinya. Kebalikannya gitu ya, bertindak yang bukan wewenangnya. Itu namanya terlalu berani bertindak. Bukan wewenangnya diambil alih. Ya. Yang ketiga, maka
menutup diri, diajak bicara hal-hal pribadi, menghindar. Di rumah nggak pernah terbuka sama pasangan, nggak pernah terbuka sama orang tua, nggak terbuka sama anak. Kenapa sebenarnya? Ya sebenarnya takut merasa terhakimi, takut disalahkan, bentuk dari hati yang terluka, tidak pernah bercerita. Karena nggak pernah bercerita, ya akhirnya dimarah-marahi sama suaminya, sama istrinya, karena dimarahi tambah tambah sakit hati lagi, hormonnya kacau lalu sakit. Cuma kita nggak sadar bahwa sakit kita itu berakar dari sikap yang tertutup. Tertutup itu membuat punya masalah relasi dengan semua orang di sekitarnya. Itu pun kita nggak merasa kalau itu menjadi masalah. Yang kita pikir orang lain yang bermasalah. Menyalahkan saya, nggak mau terima saya, nggak mencintai saya. Padahal kitanya sebenarnya punya luka, yaitu tertutup. Rendah hati bagus, tapi rendah diri itu hati yang sakit. Karena hatinya sakit, ya badannya sakit. Yang keempat, terbalikannya. Semua yang berlebih, harusnya penguasaan diri, tahu kapan tertutup, berani juga terbuka. Kalau dibutuhkan untuk sebuah contoh pelajaran, kesaksian, ya saya bersaksi, saya pernah begini, tapi nggak perlu malu. Kenapa? Oh, udah masa lalu kok. Kalau saya dulu onani, ya nonton film porno lalu onani, itu kan dulu. Sekarang kan saya hidup kudus. Saya nggak perlu malu dengan masa lalu saya. Saya bisa bercerita bagaimana dulu saya najis, tapi saya bisa bercerita bagaimana saya menang terhadap kenajisan dan hidup dalam penguasaan diri. Jadi nggak perlu malu gitu. Tapi juga nggak perlu terbuka berlebihan, semuanya diceritakan gitu kan. Apalagi ceritanya lalu nanti nggak ada endingnya, malah yang diingat yang, waduh, dia onani, dia najis tuh. Padahal kan dulu najis, sekarang kudus kan gitu ya. Terbuka berlebihan, yang lain ada orang cerita saya ke Singapura. Oh iya, saya juga ke Singapura, saya bablas ke Hong Kong. Oh saya lanjut ke Thailand gitu. Siapa yang pengen tahu kan gitu ya. Ya cukup dengan oh iya saya juga ke Singapura ke sini nggak? Oh iya kalau kamu ke sana lagi, saya ke sini. Oh saya belum pernah. Oh saya pernah nih. Nah ini kita cerita ke Singapura itu bertujuan orang yang ke Singapura itu barangkali dia kita tanya kamu ke sana nggak? Nggak. Nah waktu saya ke Singapura saya ke sana tuh dia dapat informasi. Jadi orang yang kita ceritain tuh dapat insight ya. Tapi terbuka berlebihan itu ada orang cerita ke Singapura, kita merasa minder kalau kita belum bercerita. Wah, saya ikut cerita juga, bahkan ke Hong Kong, bahkan ke Kuala Lumpur gitu ya. Tapi karena ceritanya itu nggak dibutuhkan sama yang lain, maka orang lain menganggap kita sombong. Ya, karena apa? Emang sombong beneran, terbuka berlebihan. Orang sombong itu kan hatinya terluka. Terbuka berlebihan itu kan hatinya terluka. Supaya dia merasa terobati, maka dia bercerita yang tidak orang lain pengen dengar pun dia ceritakan. Pernah dengar, pernah merasakan ada orang bercerita yang kita tuh nggak butuh ceritanya gitu. Tapi kalau dia bercerita, kita butuh ceritanya, gitu ya. Tadi saya bilang, kita bercerita. Saya ke Singapura, ke sini, ke sini, ke sini. Orang bercerita, oh ya saya juga belum lama nih. Saya juga ke sini, tapi ada tambahan ke situ, ke sini. Waduh, saya nggak tahu nih. Waduh, terima kasih ya kamu cerita. Jadi cerita kita itu dibutuhkan yang denger. Dan dia berterima kasih. Aduh, coba kamu ketemu saya sebelumnya, ketemu kamu sebelumnya. Padahal saya sempat satu hari nganggur tuh. Waduh, makasih ya udah cerita ya gitu ya. Kalau ada kulineran di sini gitu ya. Mau cerita soal Singapura, mau soal Keraja Empat, soal di Bali. Tapi yang kita ceritakan itu memang dibutuhkan. Itu namanya bukan terbuka berlebihan. Cerita yang berlebihan yang merupakan ciri hati orang yang terluka adalah menceritakan yang orang lain nggak butuhkan. Karena cerita kita itu sebenarnya akar, bentuk wujud kita pengen diterima. Kalau belum cerita, kita kayak ditolak. Itulah bentuk dari orang yang hatinya terluka. Tambah bercerita, tambah nggak didengar, tambah disepelekan, makin terluka lagi, tambah sakit hati lagi, hormonnya makin kacau lagi, alerginya kambuh lagi, kankernya kambuh lagi, diabetesnya kambuh lagi. Penyakit apapun akan mudah kambuh ketika hatinya sensitif, dan ketika dia tertutup, bentuk terluka, dia bercerita, bentuk terluka, bercerita, tambah terluka lagi. Beda ya, nanti yang tertutup itu bukan tertutup, diam itu tapi penguasaan diri. Jadi dia bukan bentuk dari sebuah pelarian, dia merasa nyaman. Ya, kalau dia bercerita itu berbagi, itu sharing, orang lain diberkati dengan cerita.
Bentuk lagi yang makin parah nih, makin ke bawah makin parah ya untuk yang di halaman ini. Trauma, trauma tempat tinggi, yang lain naik jet coaster, dia nggak berani. Kerja baru 3 bulan, mengundurkan diri. Kenapa? Kantornya di lantai 17. Jadi kalau naik kantor dia pusing. Kenapa pusing dengan tempat tinggi? Wong pemandangannya bagus. Orang nggak bisa naik tower. Itu trauma. Kenapa trauma? Karena ada hati yang terluka. Ini baru cirinya ya, nanti kita lihat sumbernya. Sumbernya. Kalau Bu Sinta bilang akar masalah. Kalau nggak digali, traumanya nggak sembuh. Sakit badannya juga nggak sembuh. Ya obat seumur hidup aja. Tinggal masalahnya betul-betul persungguh-sungguh nggak mau lepas obat. Sungguh-sungguh nggak mau sembuh. Walaupun obat sendiri bukan dosa ya. Kalau lepas obat juga nggak masalah sih. Itu kan tergantung level kesembuhan yang diinginkan. Mau seberapa sempurna sembuhnya. Kalau menurut saya Tuhan sudah menciptakan sebuah mekanisme dalam tubuh kita, sistem imun, hormon, enzimatik, produksi enzim, produksi hormon, ada regenerasi sel, maka sebenarnya kita bisa, tubuh kita punya kemampuan untuk menyembuhkan. Dan kemampuan itu ada. Kalau orang mau sembuh, ya semuanya dipelajari. Kayak ke dokter, dokter suruh beli obat yang mahal pun dibeli juga. Tapi ini kan yang gratis saja kadang, masa sih sembuh gitu ya. Masalah apa itu dia. Mau sembuh, sungguh-sungguh mau belajar, lepas dari trauma, lepas dari ciri-ciri hal ini, kita masih menginventarisasi cirinya dulu. Kalau udah 52 tahun, lalu tidak produksi sel telur lagi, menopause, dan keinginan bercinta berkurang, yaitu normal. Ya. Tapi telur masih ada, belum menopause. Tapi nggak mau bercinta, nggak mau hubungan seksual. Itu namanya frigid. Kenapa frigid? Ya kan kepahitan sama suami. Lihat muka suami aja, muka kayak kunyuk begitu. Nah, kalau orang Kristen mungkin kayak Herodes begitu, kayak Firaun begitu. Muka kayak setan begitu. Nah, sikap melihat pasangan yang kayak setan, kayak kunyuk, kayak monyet, kayak genderuwo, itu kan sikap yang terluka. Mungkin memang suami istri melukai. Tapi kan dilukai itu tidak harus terluka. Kalau kita mengampuni misalnya. Jadi kan sebenarnya frigid itu bentuk atau ciri-ciri dari hati yang terluka. Pernikahan yang terluka. Cinta yang hilang. Kalau enggak kan bahkan sudah menopause. Saya 61 tahun. Istri 59. Sudah 7 tahun istri menopause. Tapi ya tidak frigid. Seminggu sekali, 2 kali ya kita hubungan seks. Bukan sebagai kewajiban. Ya karena nikmat aja. Menikmati anugerah Tuhan. Yang Tuhan ciptakan lewat mekanisme ejakulasi dan orgasme. Sel telur sudah berhenti kan masih bisa orgasme. Ya, kalau ada hormon estrogen dan progesteron. Hormon seks itu kan terlepas, terpisah dari produksi, yaitu sel telur. Karena seks bukan hanya produksi, tapi juga rekreasi. Tapi orang yang frigid nggak bisa menikmati seks. Dan itu bentuk dari ciri-ciri dari hati yang terluka. Lidah yang tidak terkendali ya nggak bisa diem, ngomong nggak bisa diem. Berarti namanya lidah terkendali. Marah terus, ngoceh terus, nyerocos terus, sampai orang lain terganggu. Itu namanya lidah yang tidak terkendali. Masih berupa ciri-ciri kita lakukan lagi. Labil, dolak-dalik. Sebentar bilang mau ikut camp, sebentar batal, sebentar mau ikut pergi ke Bandung, sebentar batal, sebentar mau datang, nggak jadi lagi, sebentar mau nikah, nggak jadi lagi, sebentar I love you, lalu benci. Udah, semuanya labil aja. Sebentar bilang begini, jadi orang lain nggak pegang, nggak bisa pegang omongannya. Kenapa? Ya itulah namanya tanda hati yang terluka. Yang kelihatan hati itu nggak kelihatan ya kan? Gimana mau lihat hati? Yang kelihatan muka, ya kan? Ketawa sama sedih dekat. Sebentar ketawa, sebentar sedih. Sebentar nangis, sebentar ketawa. Ya orang bilang orang gila kan gitu kan? Iya gila, gila itu bentuk bentuk ciri hati yang terluka.
Tentu kita menangis pada saat bersama-sama dengan orang yang kehilangan. Kita ketawa bersama orang yang gembira, dan memang kita juga gembira. Kita mudah tertawa. Ya, nangis kalau terharu. Ya, kita empati dan simpati. Bukan itu, ya, orang yang terluka. Yang terluka itu orang yang mudah sekali marah, mudah sekali menangis, mudah sekali tersinggung, mudah sekali kepahitan, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit galau. Ya sudah, pasti gulanya fluktuatif. Gulanya fluktuatif, ya jantungnya juga fluktuatif. Ya saja badannya sakit itu ya karena emosinya tidak stabil. Kenapa sih orang itu selalu ngeritik? Tentu kita harus kritis. Kritis itu ada hal yang salah, kita koreksi. Tapi yang namanya kepahitan itu selalu berdebat. Semuanya dikritik. Pemerintah dikritik terus, sementara yang dikritik nggak dengar itu kan. Pemerintahan jalan terus gitu ya. Jokowi dikritik, SBY ya juga dikritik, waktu Habibie yang kritik Habibie, waktu Megawati kritik Megawati, siapapun gubernurnya dikritik terus, ngomong di warung, mengkritik pemerintah, kritik gubernur, sambil makan ketemu siapa, coba bayangin, itu kan kritik yang nggak ada gunanya karena yang dikritik kagak dengar. Mendingan pergi ke anggota DPR menyampaikan usulnya gitu kan. Ini kritik aja, suaminya dikritik, suaminya di mana, ketemu anaknya ngeritik suaminya. Bapakmu tuh begini-begini, bapakmu tuh begini-begini gitu. Ya kan gak ada gunanya, wong suaminya nggak denger. Anaknya aja mungkin udah sampai malas dengerin. Mungkin ibu ditinggal pergi dah. Itu namanya kritik yang berlebihan. WA saya aja, Pak Jarod, saya lebih suka kalau Pak Jarod begini gitu ya. Itu bukan terluka itu namanya. Itu ngeritik yang perlu itu karena saya Pak, saya terima kritiknya. Bener juga nih orang WA saya gitu ya. Ya, itu kritik yang bener gitu. Tapi kalau Anda di belakang ngomongin saya itu sebenarnya malah percuma. Kenapa? Ya kan nggak diperlukan. Ya, wah, apalagi kemana-mana ngomongin saya gitu ya. Sayanya kan ketawa-ketawa aja gitu ya. Anda yang rugi sendiri gitu ya. Nah itu namanya kritik yang berlebihan. Maka sekarang ini saatnya untuk renung, teman-teman merenung bahwa Anda bisa sembuh ketika sembuh juga dari kepahitan. Karena kritik yang berlebihan itu sebenarnya tanda bahwa hatinya kepahitan, hatinya pahit. Makanya Raja Daud atau Ayub juga berkata, karena dia pernah ngalami, ya, hatiku merasa pahit dan buah pinggangku tertusuk-tusuk rasanya. Tapi akhirnya kan Ayub sembuh. Tapi Ayub pernah lu sakit ginjal. Buah pinggang itu apa sih? Ginjal. Maka ada ayatnya, kalau di Alkitab Kristen, batinku merasa pahit dan buah pinggangku tertusuk-tusuk rasanya. Ya, kenapa tuh sakit ginjal? Atau buah pinggang itu kan ginjal, ya karena ada kepahitan. Coba mengampuni, lah sembuh tuh buah pinggangnya atau ginjalnya sembuh. Banyak orang sakit ginjal gitu ya. Ya diobati macam-macam ya sakit lagi, sakit lagi, sakit lagi, sakit lagi. Coba kali ini pakai ilmu, ya kalau mau disebut namanya ilmu kebatinan. Kesembuhan batin kan ilmu kebatinan. Coba periksa batinnya, ada kepahitan nggak? Coba periksa batinnya, ada curiga berlebihan nggak? Tentu kita harus hati-hati. Tapi daripada cemburu, kan lebih baik membetulkan relasi, melayani suami, mengasihi istri. Curiga ya nggak ada gunanya sebenarnya. Tapi ya gimana mau nggak curiga? Karena hatinya terluka. Bentuk terluka itu curiga. Nanti kita lihat apa sumbernya. Kalau Bu Sinta bilang apa akar masalahnya? Kenapa orang curiga terus? Curiga sama orang lain curiga. Dibaikin aja curiga. Kenapa dia baikin saya? Jangan-jangan, jangan-jangan. Jadi dibaikin aja malah curiga. Jangan-jangan berontak, bertengkar, berdebat. Kritik bagus, tapi berdebat kenapa? Ya, karena hatinya terluka. Maka bentuknya, outputnya, bertengkar terus. Dengan siapapun dia bertengkar. Dengan siapapun dia berdebat aja bawaannya. Mungkin sampai istri malas ngajak suaminya, karena suaminya nanti ketemu siapa aja berdebat. Frustasi, stres, apatis. Waduh, ini udah level 12 nih. Stres. Nanti begitu stres, frustasi, akhirnya anxiety disorder, insomnia, nggak bisa tidur. Itu sebenarnya akarnya kan stres. Nah, stres ini bisa marah-marah, berdebat, sampai nanti udah nggak mau berdebat lagi.
sembuh, bukan naik level, tambah terluka, yaitu sudah apatis. Ya sudahlah, sudah malas ngomong, sudah malas bicara. Jadi waktu berdebat itu saya masih mending tuh, masih ada harapan dia merubah orang lain dan dia berdebat. Tapi kalau udah sampai stres, lalu akhirnya diem. Orang stres itu diem. Kenapa? Udah apatis dia. Udah naik level tuh. Sudah apatis, sudah stres, sudah nggak mau berobat, sudah nggak mau olah nafas, sudahlah, udah mati aja lah gitu. Udah mati aja ya ngomongnya. Itulah artinya orang apatis. Orang apatis ya bawaannya pengen mati aja lah. Udah frustasi, udah males, udah stres, apatis. Itu cirinya itu. Sumbernya apa? Kita bahas. Sehingga akhirnya bawaannya gelisah aja. Kalau gelisah terus mana bisa tidur? Insomnia, tidak bisa tidur. Ya akhirnya apa? Minum obat tidur. Jadi padahal yang sakit hatinya disembuhkan lewat tubuh fisik, minum obat. Padahal kalau dia nggak gelisah lagi, dia akan bisa tidur. Dan itu ciri-ciri yang lain misalnya kecewa. Ya, nah saya pinjam dari ilmunya ilmunya Dokter Stan Ekberg. Frustasi dari cemas, akhirnya dari khawatir sih awalnya khawatir, dibiarkan sampai cemas, sampai takut, sampai panik, itu kan naik level, naik lagi, merasa nggak ada pertolongan, naik level lagi depresi, tadi ingat soal depresi, apatis, itu lama-lama merasa nggak ada pengharapan, disebut dengan jebakan kematian. Di sini sistem imun deaktivasi, sistem T-cell yang bunuh kanker, sel-sel yang harusnya bisa bunuh kanker deaktivasi. Hormonal deaktivasi. Ya udah mati lah, nggak lama lagi. 3-5 bulan lagi pasti kita dengar Tuhan Tuhan sudah panggil dia. Gitu. Padahal ada apa memang udah waktunya meninggal. Jangan-jangan tugas di bumi belum selesai. Coba muncul pengharapan. Ya, tidak malu lagi. Tidak merasa depresi lagi. Merasa ada pertolongan. Nggak panik lagi, nggak marah lagi. Tapi kebalikannya, muncul hidup yang berkesadaran, mindfulness. Hidupnya penuh belas kasihan. Hidupnya terbuka. Terbukanya tapi nggak berlebihan karena ada joy, sukacita. Present moment, merasakan kehadiran Tuhan. Maka kita balik hidup ini ke areal wilayah ini. Yang divonis 6 bulan hidupnya sama dokter kanker, 6 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, loh udah 6 tahun, udah 7 tahun. Gavila udah 7 tahun. Pak Waworuntu yang keren, udah 31 tahun. Kenapa? Karena dia masuk kembali ke wilayah energi kesembuhan. Nah, kalau tadi ciri-cirinya, maka sekarang kita sumbernya. Ya, kita break dulu sebentar ya. Saya tak minum lagi. Saya harus ngambil minuman di bawah. Ya, setelah selesai belajar ciri-cirinya, kita belajar sumbernya. Dari mana itu luka hati itu muncul? Kalau tahu sumbernya, kalau Bu Sinta bilang akar masalahnya. Ya sumbernya ketahuan, kita bereskan malam ini, ya sembuh. Mudah-mudahan terjadi soul healing and miracle, kesembuhan spontan. Ya. Tapi kita break 2-3 menit. Saya ini ada di kamar, saya butuh waktu 2-3 menit untuk ke bawah ngambil minuman. Ya, saya stop rekamannya, saya pause, nanti kita lanjutkan lagi. Ya, tadi kita belajar mengenai ciri-ciri hati yang terluka. Sekarang kita belajar sumbernya. Ya. Apa sih yang sebenarnya sumber yang membuat hati ini terluka? Hati itu menjadi akar ya, akar. Bentuknya dari hati ini ke pikiran, mindset, lalu ke behavior atau perilaku. Kita nggak bisa lihat hati, tapi yang kita lihat perilaku atau outputnya. Nah, sering orang merubah perilaku dengan peraturan. Tapi itu hanya membuat orang yang merasa mau dirubah ini merasa ditolak atau dikekang. Maka sebenarnya kita yang betulkan hatinya. Kalau hatinya benar, nanti hati ini menjadi nilai, value. Hati ini akan membetulkan sikap. Dan sikap itu menjadi akar, menjadi dasar dari behavior atau perilaku. Jadi perilaku disebutnya attitude. Orang ini attitude-nya nggak benar nih. Lalu gimana betulin attitude-nya? Yang dibetulin adalah sikapnya.
Jadi behaviornya nggak benar, yang dibetulkan sikap, attitude. Tapi attitude munculnya dari hati. Nah, hatinya terluka seperti tadi ciri-cirinya. Lalu sekarang sebenarnya apa sumber luka? Yang paling sederhana, gampang itu ya karena kebutuhan nggak diingini. Ibu pengen duit nggak dikasih, kecewa. Suami punya kebutuhan seks nggak dipenuhi, kecewa. Jadi kebutuhan yang nggak diingini ini tentu kejadian yang paling sering. Tapi level lukanya juga rendah, nggak dalam-dalam banget. Dia cuma kecewa gitu ya. Nanti lain kali anak minta itu nggak dikasih, kecewa. Tapi begitu dikasih, hilang kecewanya. Jadi sebenarnya kecewa, khawatir ini levelnya rendah. Tapi kalau terus-menerus, apalagi sistemik, ya bisa bablas menjadi luka berikutnya. Tapi sumber tadi kan cirinya tuh orang gampang kecewa, gampang khawatir. Tapi apa sumbernya? Kebutuhan yang nggak dipenuhi. Lalu gimana ngatasinya supaya kita nih nggak gampang terluka? Jangan banyak keinginan, jangan banyak tuntutan, lebih banyak memberi. Apalagi sumber luka hati, penolakan. Akan penolakan itu bisa dari dalam kandungan. Makanya kalau pas ikut campnya Bu Sinta, kadang orang dihipnoterapi, ya, lalu dalam keadaan nyaman, tenang, ditanyain, bahkan bisa bercerita atau ketahuan waktu dulu dalam kandungan mau digugurkan. Yang Kristen ada yang, wah saya nggak percaya, nggak takut Pak. Kalau menurut saya itu nggak boleh hipnoterapi, ya nggak apa-apa. Nggak usah pakai hipnoterapi bisa. Anda datang sama Tuhan saat teduh, saya punya lagu yang tadi sambil nunggu saya putar, jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung. Nanti waktu berdoa, saat teduh, penyembahan, diem. Waktu diem bisa dapat mimpi, dapat pengertian, dapat gambaran, dapat bayangan, imajinasi, atau kalau di Kristen namanya penglihatan. Kok kayak bayi digugurkan gitu. Pak Jarod, saya melihat ini. Bukan melihat, itulah masa lalu kamu. Coba kalau orang tuanya masih ada, tanya orang tuanya nangis, minta maaf, ngaku bener memang dulu waktu di kandungan mau digugurkan, dan ternyata itu menjadi sumber yang membuat dia selalu memberontak orang tuanya. Setelah memberontak, dia nyesel. Kenapa saya berontak? Dan pemberontakan itu yang membuat dia hidup dalam kemarahan terus, dan itu yang membuat dia rupanya aritmia, jantungnya nggak teratur. Ketika orang tuanya ngaku, minta ampun, dia mengampuni orang tuanya, jadi dia tahu bahwa ternyata ada akar masalah, masa kecilnya mau digugurkan, dia sekarang bersyukur dengan hidupnya, jantungnya teratur, aritmianya benar, tidurnya pules. Simpelnya, ternyata sumber luka hatinya, sumber sakitnya adalah terjadi luka hati yang selama ini tak tersembuhkan, bahkan tidak dipikirkan bahwa itu menjadi sumber penyakitnya. Padahal itu bisa menjadi sumber penyakit, yaitu sumber luka hati. Dan sumber luka hati itu bisa terjadi bahkan dalam kandungan. Kalau yang Kristen bisa baca Mazmur 58 ayat 4, Mazmur 51 ayat 7, ada kehidupan dalam kandungan. Buka Mazmur 139, 13, 15. Kapan lagi terjadi masa penolakan? Pada masa kanak-kanak. Bahkan yang paling banyak itu alam bawah sadar itu, kenapa usia 0 sampai 6 tahun itu disebut usia emas. Karena itu usia di mana segala sesuatu yang terjadi masuk di alam bawah sadar. Namanya alam bawah sadar. Kita tuh nggak ingat. Kalau ingat namanya itu sadar. Alam sadar. Saya ingat loh, waktu dulu nih SMP putus cinta gitu ya. Itu namanya ingat. Alam bawah sadar itu nggak ingat. Bahwa dulu waktu kecil mau digugurkan dalam kandungan. Udah nggak ingat. Nggak ingat lagi. Tapi itu menjadi akar masalah. Waktu kecil sering dikutukin orang tuanya. Waktu kecil sebenarnya pernah mengalami pelecehan seksual. Nah, itu namanya penolakan masa kanak-kanak yang terjadi berulang-ulang menjadi sebuah memori, menjadi keadaan alam bawah sadar.
alam bawah sadarnya kebanyakan terjadi pada masa kanak-kanak, usia 0 sampai 6 tahun, di usia emas yang terjadi semuanya teringat. Kalau di Alkitab ada contoh Yefta yang diusir dari rumah oleh orang tuanya, penolakan pada masa kanak-kanak. Waktu Yefta itu kan anaknya Gilead. Akhirnya Yefta ketika pulih hidupnya menjadi pahlawan, tapi dia pernah jadi perampok. Kenapa jadi perampok? Karena hatinya terluka. Ketika orang hatinya terluka, hidupnya kacau. Tapi kenapa dia terluka? Ya karena dia anak angkat. Nah, kadang kita dibanding-bandingkan waktu kecil gitu ya. Kita menjadi orang yang merasa bapak ibu tuh nggak adil gitu. Kakakku lebih disayang, adikku lebih disayang. Lalu bapak ibu pengen membuktikan walaupun aku nggak dicintai orang tua, aku lebih sukses daripada yang lain. Lalu kerja keras untuk menunjukkan pembuktian betapa hebatnya saya gitu ya. Kerja keras, lalu stres, lalu stroke. Kerja keras, stres, darah tinggi, kerja keras, stres, betul punya duit banyak, tapi penyakitnya juga banyak. Karena suksesnya itu, kerja kerasnya itu bentuk dari respon sakit hati. Jadi orang sukses, sebaiknya sukses itu karena diberkati Tuhan. Muncul karena rajin, bukan untuk sebuah pembuktian karena diremehkan atau dihina. Apalagi sumber luka hati. Penolakan yang paling banyak nih, itu dalam pernikahan. Maka dalam penelitian itu yang di bukunya dimiliki Bu Sinta itu, orang kanker payudara kiri kebanyakan bermasalah kalau nggak suami dengan ayahnya. Kanker payudara kanan kalau nggak bermasalah sama ibunya, sama ibu mertuanya, sama anak perempuannya. Masalah relasi. Paling banyak orang GERD sama emah punya masalah sama ibu mertuanya. Mertuanya mau datang, emahnya kambuh. Betul-betul datang, GERD-nya naik. Mertua datang nggak pulang-pulang, udah gatel sana gatel sini, alerginya kambuh-kambuh lagi. Mertuanya pulang, lega. Datang lagi, kambuh lagi. Pulang, lega. Karena ada penolakan di dalam pernikahan. Suami menolak, istri menolak. Contoh kasus, saya nggak bahas. Nah, yang menarik ini sumber luka hati itu juga bisa terjadi dalam pelayanan sosial agama. Ya, kalau saya tadi cerita sakit pinggang tahun 98, itu sebenarnya saya terjadi di gereja, di mana saya mengabdi 8 tahun, nggak digaji, sukarela, nyumbang, waktu, tenaga, biaya, benar-benar habis-habisan, sungguh-sungguh udah mati ya. Bukan digaji, malah nyumbang. Jadi korban waktu, tenaga, pikiran, semuanya difitnah, disingkirkan, dipecat, tidak hormat. Itulah kenapa saya sakit pinggang. Udah sakit udah. Memang kalau saya bercerita, Bapak Ibu pasti akan paham. Wah, ngalamin begitu ya, wah gitu ya, paham. Tapi nggak menyembuhkan. Dipahami orang itu nggak menyembuhkan. Ya bikin enak di hati aja, tapi badan tetap sakit. Kalau Bapak Ibu cerita sama saya, kan suami saya begini, saya di masjid begini, saya begini. Ya saya akan paham. Tapi pemahaman saya tidak membuat Bapak Ibu sembuh. Jadi dunia memang jahat dan akan melukai. Tapi kalau kita luka hati, kita rugi sendiri. Makanya kan paling susah itu kan kalau kita mau mengampuni gitu, setan kan bisik-bisik, enakan dia dong diampuni, enakan dia, enakan saya, enakan kita. Kita mengampuni, kita sembuh. Kita mengampuni, kita sehat. Tapi kan kita nggak ikhlas mengampuni. Gimana? Mau saya dijahati kok? Ya memang kalau anda dikasih hadiah ya nggak mungkin sakit hati. Orang itu sakit hati kan karena dijahatin. Makanya hatinya terluka. Sekarang gimana cerita caranya kita itu dijahati tapi nggak terluka hatinya. Kalau bicara, lah kan saya dijahati, ya pastilah kalau ibu dikasih hadiah mana terluka hatinya. Wah saya dibaikin loh dikasih hadiah. Padahal saya itu sebenarnya nggak layak dapat hadiah, tapi saya dapat anugerah loh. Saya belum prestasinya belum nyampe sih, harusnya cuma dapat motor. Saya dikasih mobil, saya kecewa deh. Ya nggak kecewa ya kan dikasih hadiah kok ya. Dikecewa itu kalau harusnya dapat tapi nggak dapat gitu, difitnah lagi, disingkirkan. Jadi ya namanya mengalami penolakan dan kadang dagang
sama musuh dijegal, itu biasa. Masuk partai dijegal, itu biasa. Kalau Anda masuk gereja, Anda masuk masjid juga dijegal, Anda nggak siap. Karena nggak siap, makanya lukanya dalam. Anda ditipu sama orang jahat, Anda nggak sakit hati. Anda ditipu sama adik yang Anda tolong, Anda sakit hati. Anda dikhianati sama pengkhianat, ya namanya pengkhianat. Tapi Anda dikhianati sama orang yang Anda cintai. Makin Anda cinta suami, makin Anda sakit hati. Jadi kenapa kita sakit hati? Karena kita ditolak yang kita cintai. Anda di gereja, di masjid, di yayasan, ya cuma ikut-ikut aja gitu. Lalu tahu ada korupsi, ya sudahlah. Tapi kalau Anda bukan cuma ikut-ikut, Anda nyumbang, Anda korban, nah Anda makin kecewa. Makin mengagumi, Anda makin kecewa. Tapi kecewa itu bikin sakit. Jadi inilah yang saya alami tahun 98. Saya mengalami penolakan, udah pinggangnya sakit. Gimana sembuhnya? Ya mengampuni. Walaupun ditolak, disingkirkan, tapi tidak ya kecewa, tapi tetap juga lalu kekecewaan. Yang lebih parah lagi, waduh, bukan cuma ditolak, dihakimi, diremehkan, dihina, dinilai, dibully, bahkan dihakiminya, dibulinya, diremehkan, dihinanya nih sampai membuat label yang dipercayai itu benar, padahal enggak. Waduh kan fitnah, dihakimi massa, ya. Waduh, sakit hati loh. Kemarin di Bintaro ya ada masalah serempetan segala macam, ini malah orang lain turun dari mobil, ada apa nih, ada apa gitu ya. Tapi nadanya nanya emang ada apa tuh kayak gimana, diterakin maling sama yang lain, wah dikejar, dihajar, waduh ibunya turun dari mobil, ini anak saya bukan maling gitu, waduh dihakimi massa, disalahkan, sakit hati, bikin tambah sakit. Tapi kan berhak dong sakit hati, ya berhak. Anda juga berhak kok sakit hati. Tapi sakit hati itu bonusnya sakit badan. Saya mengalami ini. Dan tentu saya berhak kecewa. Tapi waktu saya kecewa, saya sakit pinggang. Sekarang saya punya pilihan. Saya mengampuni dan ikhlas. Dan seolah membiarkan orang lain melempari batu. Seolah kayak orang lain menyalip kita. Menghajar kita, mencambuk kita, mukulin kita. Kita kayak orang goblok yang tidak membalas. Sampai kita ikhlas. Kalau kita nggak ikhlas, ya kita hancur. Kita hancur. Kita hancur. Dunia akan menghancurkan kita. Dunia itu bisa lingkungan, bisa keadaan. Tinggal kita mau tabah atau hancur. Kita mau sehat atau sembuh. Jadi itu pilihan di tangan kita. Apalagi yang membuat kita bisa hatinya terluka. Wah, ini makin lama makin berat nih kasusnya. Ya, dikhianati. Bukan difitnah lagi, bukan dihakimi lagi, dikhianati. Dikhianati suami istri, dikhianati teman, dikhianati kongsi. Aduh, dikhianati itu berat ya. Gimana kalau ibu punya pacar, pacarnya miskin, ibu bayar di sekolah. Sekolah lulus, ibu kasih modal usaha. Usahanya maju, dia selingkuh, ibu dicampakkan. Itu kan sakit ya, dikhianati. Dikhianati oleh orang yang kita bantu, kita tolong, kita cintai habis-habisan lagi. Orang dikhianati, orang punya adik, si kakak ngalah, kamu dah yang kuliah, aku nggak usah, gitu ya, demi adiknya. Terus adiknya sukses, kakaknya dihina, itu kan ya dikhianati. Tapi dikhianati oleh orang yang ditolongnya. Ya, kalau kita dikhianati orang lain masih lebih gampang, tapi dikhianati oleh orang-orang yang dicintai, oleh orang-orang dekat, dikhianati teman sendiri, adik sendiri, partner sendiri, itu yang banyak bikin orang sakit, stres, stroke. Kalau saya dengar ceritanya bagaimana pengkhianatannya, saya paham, tapi pemahaman saya nggak bikin Bapak Ibu teman-teman sembuh. Yang bikin sembuh adalah Bapak Ibu sendiri mengambil keputusan dalam hidup ini ikhlas, rela. Bisa, bisa, tapi susah. Gampang, nggak ada yang gampang. Semuanya susah. Justru sembuh itu gampang, yang susah itu mengampuni. Sembuh itu gampang. Yang susah itu bagaimana punya hati bersih. Kalau hatinya bersih, badan itu cuma bungkusnya aja.
Begitu hatinya sehat, badannya sehat. Memang hukumnya begitu. Banyak sekali pengkhianatan dalam hidup ini. Bahkan orang bisa dikhianati anaknya sendiri, orang tuanya sendiri. Ya, masih ada. Banyak banget yang berluka hati ini. Pengkhianatan yang sampai berlebihan masuk kategori trauma. Trauma tempat tinggi, kecelakaan, trauma darah, trauma gagal, tadi juga trauma kematian, punya anak keguguran, punya anak keguguran, punya anak keguguran. Makanya lihat rumah sakit aja di tempat di mana dulu digugurkan, nggak berani lewat rumah sakit. Atau mengalami perampokan. Kalau istri saya pernah dihipnotis, digendam, lalu dibawa keliling 4 cabang bank, tiap cabang tarik 100 juta, tarik lagi, terus istri saya ditinggal di pinggir jalan. Di ya di depan toko buah. Wah, dia sampai trauma. Trauma dengan jalan yang dilewati, trauma lihat toko buah, trauma lewat bank. Jadi ketemu orang, ditowel, singkat cerita, udah pulang ke rumah, ngambil buku tabungan, terus keliling aja bank demi bank. Wah, ceritanya panjang. Dan yang dihilangkan itu uang saya gitu ya. Ya untung saya sadar bahwa dia bukan pelaku. Jadi saya nggak marah, dia korban. Saya bantu dia sembuh dari traumanya. Orang lain punya istri, nggak usah 400 juta. Ngilangin 10 juta aja dimaki-maki, digoblok-goblokin. Ngilangin 50 juta, ditampar, ditendang. Maka sering sekali orang mengalami hal yang trauma kecil, bertambah jadi trauma itu menjadi membesar, dan dari trauma yang besar sekali, padahal kalau kita sadar, lihat-lihat kasusnya, sebenarnya nggak seberapa. Ya orang bilang ketabahannya berbeda-beda. Ya bukannya ketabahan ya, lingkungannya menyembuhkan trauma atau memperparah. Istrinya ketipu, kena hipnotis 50 juta. Wah, sama suaminya digoblok-goblokin. Gak punya otak kamu, gini mulu. Tambah rasa bersalah ya, tambah trauma. Istri saya ketipunya lebih besar. Cuma saya datang untuk menyembuhkan traumanya. Dia mau cerita nangis, saya bilang nggak usah cerita, saya peluk aja, saya ajak doa. Dia nggak bisa tidur, ya saya bilang bukan pelaku, kamu tuh korban. Jadi saya tuh nggak marah, karena kamu tuh korban. Kamu masih beruntung nggak dibunuh, nggak diperkosa. Orang lain lihat saldonya banyak, disekap. Tiap hari ke ATM, ngambil 25 juta. Lah berapa hari habisnya? Nyangkapnya. Bisa berhari-hari. Kamu masih beruntung, kamu nggak diperkosa, kejadian cuma sehari. Kamu ditinggalnya depan toko buah, nggak ditinggal di hutan. Ya pokoknya saya hibur yang sedapatnya saya bisa menghibur. Habis itu tak ajak doa. Kata-kata doanya membuat dia merasa aman, merasa dicintai. Lalu begitu dia sudah hilang kesedihannya, diajak pergi keluar rumah nangis, ya pulang lagi. Pokoknya, tapi saya paksain bertahap melewati rutenya. Sampai dia berani melewati rute yang sama. Wah, itu berbulan-bulan. Sampai dia benar-benar berani pergi sendiri. Kayak sekarang ini, kemarin dia ke Singapura, ya terbang aja sendiri. Dulu nggak berani pergi sendirian. Nah, trauma itu ada itu ciri hatinya terluka. Kenapa ya? Karena mengalami peristiwa yang traumatis. Hampir-hampir kayak Ayub, ya nggak sampai kayak Ayub perampokan gitu ya. Tapi kita nggak boleh trauma. Saya juga pernah kebakaran, habis ludes, des. Ya, tapi nggak boleh trauma. Saya bangkrut tahun 2019, rugi 140 miliar. Tahun 2021, tambah lagi 100 sekian lagi. 2019 sampai 2021, dalam 3 tahun, saya totalnya rugi 240 miliar. Orang lain nggak sampai segitu, udah setruk. Kenapa? Ya karena trauma. Kenapa saya nggak trauma? Ya karena saya nggak melekat. Saya cari uang, tapi hati saya nggak melekat dengan uang. Makin Anda melekat, makin akan terluka ketika yang dilekati itu hilang. Melekat dengan uang, uangnya hilang, udah stres, teriak, nangis-nangis, gulung-gulung, dah nggak sembuh-sembuh. Memang kita cinta anak, tapi kalau anak dipanggil Tuhan, kan anak itu punya Tuhan. Cuma dititipkan aja sama kita. Maksud diambil sama yang punya. Tapi kan pemahaman seperti itu nggak gampang. Itulah kenapa ada tema mengenai sekolah kehidupan. Ketika sekolahnya nggak lulus, ya nggak sembuh badannya.
Nah, sekarang gimana caranya sembuh gitu ya? Caranya sembuh ya yang menyembuhkan itu Tuhan atau kesadaran murni. Kalau misalnya nggak mau bilang Tuhan Tuhan ya meditasi itu tujuannya mencapai kesadaran murni kalau pakai istilah meditasi. Tahu sejati. Tapi kalau saya kan tidak menggunakan meditasi, nggak menggunakan istilah tahu. Ya bagi saya orang itu batinnya akan sembuh kalau berjumpa dengan sang penyembuh sesuai dengan agamanya masing-masing. Maka saya senang banget dengan lagu ini ya, yang tadi saya putar sambil nunggu yang lain hadir. Ya, ya mau sembuh itu ini tadi udah dapat checklist ciri-cirinya begitu. Wah saya nomor 3 nih, oh saya iya nih. Sumbernya ini, bener itu saya tuh. Udah menurut saya tinggal kita lakukan aja, praktek aja kita. Ya, kita datang sama Tuhan, secara praktis tarik nafas 8 detik, buang 8 detik, tutup mata, tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan, lalu buka hatinya. Ya mau konseling boleh, mau ke Bu Sinta untuk penggali akar masalah boleh, mau langsung ke Tuhan juga boleh. Tuhan tahu kok isi hati kita. Tuhan tahu hati nurani kita. Yang tersembunyi pun dia tahu. Dan Tuhan tuh hidup kok, dia pribadi. Dia bukan teologi ya, dia bukan konsep, dia bukan doktrin, dia pribadi yang hidup. Jadi kalau kita tutup mata, tapi buka hati nurani kita, dengar suara Tuhan, dia berbicara di hati nurani kita, nanti dia akan berbicara. Hatimu terluka, kamu belum mengampuni suamimu, kamu terluka, kamu masih kecewa sama bapakmu. Memang bapakmu selingkuh, tapi kan kamu tidak harus membencinya. Memang ibumu begini, bapakmu begitu. Udah, itu nanti kayak kayak kaset diputer aja. Anda akan dengar suara itu. Mau dengar apa enggak? Kalau Anda mau, Anda akan dengar. Tapi pikiran diistirahatkan, perasaan diistirahatkan, buka hati nurani, dengarkan Tuhan berbicara di hati nurani. Begitu kita dengar suaranya, tinggal, oh iya Tuhan benar. Maafkan saya Tuhan, saya mau mengampuni. Saya lepaskan pengampunan. Terus minta dibersihkan hatinya sama Tuhan. Kita langsung praktek saja ya untuk kesembuhan luka batin ini. Saya ajak Bapak Ibu praktek dengan cara yang sederhana lewat bantuan teknis olah nafas atau disebut meditasi. Tutup mata, tarik nafas pelan-pelan dan buang nafas pelan-pelan. Sampai kita bisa menikmati nafas. Dengan tarik nafas pelan-pelan, buang nafas pelan-pelan, maka kita akan konsentrasi bukan pada masa depan, bukan pada masa lalu, bukan pada diri sendiri. Itu memudahkan kita untuk fokus sebenarnya. Tujuan dari fokus pada nafas. Ya. Nah, nanti kalau sudah bernafas pelan-pelan, maka saya akan putarkan lagi lagu. Ya. Tapi sekarang tanpa lagu yang ada narasinya, saya putarkan musik yang saya biasa pakai kalau body stretching. Pertama tarik nafas, boleh prakteknya adalah tutup mata, tarik nafas 8 detik, buang 8 detik ya. Jadi bisa tarik 1 2 3 4 5 6 7 8. Buang 2 3 4 5 6 7. Tarik 1 2 3 4 5 6 7 8. Tarik 8 detik, buang 8 detik pelan-pelan. Nafas. Tutup mata, buka hati. Saya putarkan 2 musik. Yang pertama musik untuk kita lebih bisa teduh menikmati nafas.
Gunakan waktu malam hari ini untuk berjumpa dengan Tuhan. Apapun agama Bapak Ibu, tidak ada yang Tuhan mati. Tuhan itu hidup, Dia Maha Kuasa, Dia Maha Tahu. Dia bukan patung. Dia bukan doktrin. Tuhan adalah pribadi yang nyata, pencipta alam semesta. Dia Maha hadir, baik di Mekah, di Yerusalem, di Papua, Bandung, Jakarta, juga di rumah Bapak dan Ibu. Karena Roh Allah, kehadirannya dari seluruh jagat raya alam semesta ini, termasuk di ruangan di mana kita duduk diam dan bernapas. Tarik nafas tidak fokus pada hitungan harus berapa detik, boleh 6 detik, boleh 8 detik, tapi tarik pelan-pelan dan buang pelan-pelan sampai merasa nyaman dan nikmat. Kita lebih pada latihan hati dan latihan pikir daripada latihan nafas. Lebih ke olah hati dan olah pikir daripada olah nafas. Tapi lakukan nafas yang nyaman, tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan. Kalau Ayub berkata, selama Roh Allah dalam lubang hidungku, nafas yang Maha Kuasa menyembuhkan aku. Boleh menggunakan keyakinan Nabi Ayub yang berkata, selama Roh Allah dalam lubang hidungku, nafas yang Maha Kuasa menyembuhkan aku. Maka waktu kita akan menarik nafas, kita seperti bertemu dan berjumpa, berhubungan dengan nafas yang bukan milik kita. Nafasnya Tuhan, nafas kehidupan. Dan biar nafas kehidupan itu masuk ke hidung kita, masuk ke paru-paru, bahkan sampai ke setiap sel untuk menyembuhkan sel-sel yang rusak dalam tubuh kita. Dan waktu dia keluar, nafas itu bukan berarti kita mati, karena juga nafas berarti berbicara, membawa racun dan CO2 dari tubuh. Tapi kalau orang berhenti bernafas, dia berhenti hidup. Dan Mazmur Raja Daud atau Zabur berkata, ketika nafasku kembali, aku tidak hidup lagi. Selama kita masih bernafas, kita masih ada harapan. Kalau kita coba untuk bernafas dengan berkesadaran, menikmati nafas dan merasakan nafas. Kembali ulangi, lakukan dengan pelan-pelan nafasnya, tarik pelan-pelan dan buang pelan-pelan. Kembali terus tarik nafas dan buang nafas pelan-pelan. Sekarang boleh selain tarik nafas pelan-pelan dan buang pelan-pelan, telinganya menikmati kata-kata lagu ini sebagai doa masing-masing. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara.
jiwaku terbuka untukmu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Ya, Bapak Ibu tetap terus ambil nafas pelan-pelan, buang nafas pelan-pelan dalam sikap doa atau sikap meditasi. Kita ambil waktu untuk perenungan atau meditasi sebentar. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini, termasuk Bapak Ibu ikut program
dan ikut malam hari ini, ataupun mendengarkan rekaman hari ini. Kalau memang pelajaran hari ini ada yang seperti mengena, ya saya luka hati, ya saya sumbernya itu, ya ciri-ciri saya betul, maka sikap yang terbaik adalah membuka hati, menutup mata, tapi hati dibuka, dan berkata, Tuhan, saya mau sembuh. Sembuhkan hati saya, Tuhan, sembuhkan batin saya. Hati yang terluka membuat saya hidup ini capek, hidup ini berat. Capek minum obat, capek terapi, capek menjalani keadaan yang sepertinya tidak berubah. Betul Bapak Ibu, teman-teman, keadaan tidak berubah dan tidak akan berubah. Yang berubah sikap hati kita dan cara pandang kita kepada dunia. Saat hati kita indah, dunia ini indah, orang-orang lain menjadi indah. Kita semangat bertemu orang lain, kita semangat ngajar, kita semangat olahraga, kita semangat berlatih, kita semangat pola hidup sehat. Nah, hati yang bersih, hati yang indah, membuat mata kita melihat dunia ini indah. Saat hati kita indah, sudut pandang mata kita indah, mata yang plus minus, katarak, penyakit-penyakit mata bisa menghilang, pelan-pelan mengalami kesembuhan. Karena mata adalah pelita hati. Karena itu malam ini, hari ini kita bawa hati kita. Biar Tuhan sembuhkan hati kita. Nanti badan ngikutin. Kesembuhan badan hanya dampak. Karena badan hanya bungkusnya jiwa. Yang kita bawa kepada Tuhan jiwa kita, nyawa kita, hati kita. Hati kita yang terluka. Hati kita yang sensitif, mudah kesinggung. Karena menyimpan amarah, menyimpan dendam, menyimpan kecewa, menyimpan kepahitan, menyimpan apatis. Pernah mengalami peristiwa trauma-trauma karena dibully, disingkirkan, difitnah, dikhianati. Semuanya menumpuk menjadi luka dan nanah dalam hati kita. Dan malam hari ini kita datang sama Tuhan. Tuhan, aku bawa hatiku kepada Tuhan. Aku nggak melihat Tuhan, tapi saya percaya Tuhan ada. Tuhan hidup. Bagaimana kita mengalami kesembuhan luka-luka batin? Pertama, pengakuan. Pengakuan bahwa kita luka dalam hal itu. Kedua, pengakuan akan sumbernya. Betul, saya frigid karena saya kecewa suami. Saya mengalami masalah hormonal dari menstruasi tidak teratur, menstruasi datang lebih cepat, dan merembet ke yang lain karena saya marah, saya benci, saya kecewa dengan suami. Mengaku ciri-cirinya, mengakui sumbernya. Kadang begitu mengingat bagaimana pengkhianatan terjadi, karena dikhianati kongsi, dikhianati adik. Ada orang yang sampai menjerit, ada yang menangis. Gak usah ditahan-tahan perasaan apa yang ikut, perasaan apa yang dialami. Ketika sebuah camp atau pertemuan onsite, sampai ada orang yang menggelepar-gelepar, meraung-raung. Nafas jadi nggak penting lagi. Nggak usah mikirin nafas tarik berapa, buang berapa. Nanti kalau hatinya bener, nafasnya akan ikut bener sendiri. Denyut jantungnya akan ikut. Denyut jantung akan ngikutin perasaan. Orang yang khawatir, denyut jantungnya nggak teratur. Orang yang takut, denyut jantungnya nggak teratur. Anda bisa mencoba mengatur denyut jantung dan mengatur nafas. Tapi ada yang lebih hebat daripada nafas, yaitu batin. Ketika batinnya benar, penuh cinta kasih, penuh damai sejahtera, ikhlas, pasrah, percaya Tuhan. Maka Amsal berkata, percayalah kepada Tuhan, itu yang menyembuhkan tubuhmu. Tapi bagaimana kita sembuh? Kita sesungguhnya tidak percaya dengan Tuhan. Kalau kita khawatir, itu bukti kita tidak percaya. Tapi sering kepercayaan juga dipengaruhi karena sebenarnya ada hati kita yang terluka. Semuanya berputar seperti lingkaran setan. Dan kita putuskan malam hari ini. Kita putuskan mata rantai kesakitan.
Kita mengakui hati yang terluka dan kita mengenali sumbernya. Begitu ketemu sumbernya, maka kita tidak usah menunda besok pagi. Malam ini kita bereskan. Apa yang menjadi sumber luka itu? Menantu, mertua, tetangga sebelah, janda sebelah, si mantan, mantan kongsi, si pengkhianat. Malam hari ini mengambil keputusan, Tuhan aku ikhlas. Tuhan aku ikhlas. Tuhan aku ikhlas. Tuhan aku ikhlas. Ajari aku Tuhan untuk ikhlas. Tidak mudah Tuhan, tapi aku mau belajar ikhlas. Aku mau belajar melepaskan pengampunan, melepaskan pengampunan, lepaskan pengampunan, lepaskan pengampunan. Walaupun berat, tapi Anda mulai mencoba untuk berkata, Tuhan aku mau mengampuni, Tuhan aku mau mengampuni, Tuhan aku mau mengampuni, aku mau mengampuni, Tuhan aku mau mengampuni. Kalau Anda nggak kuat, Anda jujur sama Tuhan, Tuhan aku nggak sanggup mengampuni. Anda minta kemampuan dari Tuhan, Tuhan aku minta kesanggupan-Mu Tuhan. Aku minta kesanggupan-Mu untuk mengampuni, beri aku kekuatan untuk mengampuni. Beri kekuatan aku untuk mengampuni. Orang Jawa bilang, sing waras ngalah. Karena sering setan berkata-kata juga di hati yang sebelah lain, telinga yang sebelah lain. Enakan dia kalau kamu ampuni. Tapi kita malam ini mengambil keputusan, lebih enak saya, karena saya akan sehat. Saya akan tidur pules. Saya akan tersenyum tulus. Saya akan ketawa dengan ceria. Saya akan ketawa dengan lepas. Saya akan hidup dengan tenang, tidur dengan pulas. Tidak ada ruginya dengan mengampuni, tidak ada ruginya dengan ikhlas. Hal yang susah dalam hidup ini. Olah nafas itu gampang. Tarik 5 detik itu gampang. Pakai hitungan, pakai stopwatch pasti 5 detik. Dengar aja aba-aba pasti pas. Tapi yang membawa dam itu pun penting juga. Tapi yang lebih penting daripada itu adalah olah hati. Karena Bapak Ibu belum mengambil keputusan soal itu. Mengenali sumber luka hati, mengakui sumber luka hati, dan mengambil keputusan untuk melepaskan pengampunan, untuk ikhlas. Tidak mudah untuk ikhlas, tapi kalau kita bisa, maka itulah yang membawa kesembuhan. Kesulitannya bukan untuk sembuh, kesulitannya adalah mengampuni. Kesulitannya bukan untuk sembuh, tapi kesulitannya bagaimana kita ikhlas. Dan sering ini sebuah perjalanan, makanya John Kabat-Zinn berkata, ini setelah 50 tahun mengajar olah nafas, dia berkata, it's not about breathing, it's spiritual journey. Ini perjalanan spiritual. Itulah kenapa David Hawkins mengajarkan level-level kesembuhan untuk meninggalkan amarah, malu, apatis, khawatir, naik ke penerimaan, acceptance, naik ke love, naik ke cinta kasih, naik ke damai sejahtera, joy, peaceful, dan naik sampai ke kesadaran murni. Apa itu kesadaran murni? Apa itu tahu sejati? Bagi saya itu perjumpaan dengan Tuhan. Apa itu Tuhan? Tuhan adalah kasih. Barang siapa mengasihi, ia ada dalam Tuhan dan Tuhan di dalam dia. Apa itu kasih? Kasih itu memberi, bukan meminta. Kasih itu mengampuni. Kasih itu mengalah. Kasih itu percaya. Kasih itu tidak sombong. Ketika orang menjalani hidup dalam kasih, hidup yang bermakna, pelan-pelan namun pasti tubuhnya membaik. Seluruh aspek hidupnya membaik, seluruh hormonnya membaik. Seluruh aspek hidupnya, seluruh relung-relung hatinya membaik, hormonalnya membaik, alerginya sembuh, inflamasinya berhenti, regenerasi sel terjadi, kesehatannya membaik, terus membaik, terus membaik, terus membaik. Usianya makin muda, awet muda, terus membaik, terus membaik, terus membaik.
Suatu saat kita mati karena tugas kita di dunia sudah selesai. Kita hidup untuk menyelesaikan tugas dari Tuhan, amanah dari Allah. Untuk berbuat baik, untuk berguna bersama, untuk menolong orang yang memerlukan, untuk menghidupi keluarga. Ibu-ibu untuk merawat anak, mengasuh anak, mendampingi anak-anak sampai mereka menikah. Bahkan mengasuh cucu. Hidup yang terus berguna, terus berguna, terus berguna, terus berguna, terus berguna. Sebaliknya hidup yang terus kecewa dan kecewa dan kecewa dan kecewa dan kecewa, tersinggung dan kecewa, tersinggung, sakit hati, marah, marah, dengki, maka hidupnya penuh penderitaan, hidupnya penuh kesengsaraan, tua merasa nggak berguna, nggak dibutuhkan, akhirnya mati dalam sakit penyakit. Kita ingin hidup yang sebaliknya, bukan? Hidup yang mulia, hidup yang berguna. Namun kita dikasih beban seolah-olah dengan tubuh yang memberat, penuh sakit penyakit. Kita bisa rubah keadaan ini. Tapi dari mana mulainya? Dari hati. Mulainya dari hati kita. Hati kita yang dibersihkan sama Tuhan. Hati yang gembira, obat yang manjur. Tapi masalahnya gimana gembira? Kita merasa hidup ini menderita, hidup ini tidak adil, Tuhan tidak adil, keadaan tidak adil. Kita menyalahkan keadaan. Itulah ciri orang yang hatinya terluka. Mari kita belajar untuk Tuhan, terima kasih buat semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup ini. Kalau toh aku belum menerima, aku mau belajar untuk mengerti. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini kami belajar hidup, mengenal isi hati kami, keadaan hati kami, relung-relung hati kami, dan kami bawa kepada Tuhan untuk Tuhan memulihkan keadaan hati kami, menyembuhkan hati kami. Hati kami sembuh, badan kami sembuh. Hati kami sembuh, badan kami sembuh. Terima kasih Tuhan, kami akan membaik. Keadaan kami akan semakin baik. Keadaan kami akan semakin baik. Terima kasih untuk proses kesembuhan yang sedang terjadi dan terus terjadi. Ajari kami hati yang terbuka untuk belajar hidup. Sekolah kehidupan, perjalanan spiritual, bukan hanya menjadi ahli agama, tapi hidup yang lebih rohani, spiritualitas yang naik, nilai-nilai yang dibangun, nilai-nilai hidup yang dibangun, integritas yang dibangun. Terima kasih Tuhan, kami belajar malam hari ini. Silahkan melanjutkan dalam doa sesuai iman dan kepercayaan masing-masing, lalu kita selesai.